Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Hasanah. Saya Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul tentang Islam yang saya pahami. Buku ini dicetak sebanyak 3 kali. Cetakan yang pertama yaitu pada bulan Mei 2018, kemudian cetakan kedua yaitu bulan April 2019, dan cetakan yang ketiga yaitu pada bulan Agustus 2020. Dan buku ini juga diterbitkan oleh Lentera Hati. Nah, sebelum saya menjelaskan isi tentang buku ini, saya akan menjelaskan tokoh seorang yang menulis buku ini terlebih dahulu. Profil penulis. Muhammad Quraisy Shihab adalah cendekiawan ilmu Al-Quran dan mantan Menteri Agama Indonesia pada Kabinet Pembangunan 7. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dilahirkan di Sindreng Rapang atau Sidrap pada 16 Februari 1944. Quraisy adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Profesor Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Rasyid. Dan buku ini merupakan kelanjutan dari buku Islam yang saya anut dan kemudian dilanjut dengan Islam yang saya pahami, dan setelahnya dilanjut dengan buku yang berjudul tentang Islam yang disalahpahami. Langsung saja ke isi buku ini. Buku ini berisi 16 subjudul di mana di dalamnya dijelaskan tentang pokok-pokok agama. Pada tema yang pertama yaitu tentang Tuhan, alam, dan manusia. Dalam tema ini penulis menjelaskan bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah yang diabadikan dalam Quran Surat At-Toha ayat 14. Dalam materi ini juga penulis menjelaskan tentang kata Allah itu sendiri merupakan asal kata dari ilah yang bermakna ibadah atau penyembahan, sehingga kata Allah secara harfiah bermakna yang disembah. Puncak pengenalan terhadap Allah adalah bahwa Ia adalah Maha Esa. Allah memperkenalkan dirinya dengan Asmaul Husna, dan manusia dituntut untuk memahami sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki atau bisa disebut dengan kemampuan terbatasnya. Tentu sifat Allah berbeda dengan makhluk. Contohnya sifat ilmu Allah sangat jauh berbeda dengan sifat ilmu manusia. Fitrah keagamaan dalam diri manusia terdapat fitrah atau insting keberagamaan. Hubungan manusia dengan Allah berkaitan dengan penciptaan manusia sebagai khalifah dan kemudian pemimpin alam raya ini sesuai dengan ketentuan yang Allah ridhoi. Dalam pandangan Islam, manusia dan alam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menetapkan hukum sebab akibat sebagai contoh Ibrahim yang tidak terbakar oleh api. Hukum asal api itu membakar dan panas, tetapi sebab Allah menyuruh api tersebut untuk tidak membakar Nabi Ibrahim, dan akibatnya api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim. Pada tema yang kedua yaitu tentang dunia atau bumi. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa Islam berpendapat bahwa alam raya ini adalah yang mawujud, yaitu bisa dijangkau oleh panca indera. Wujud bumi itu sendiri dalam Quran Surat An-Nuh ayat 19 menjelaskan seperti hamparan. Tapi akhir-akhir ini banyak ilmuwan yang mengemukakan bahwasanya bumi itu bulat. Mengenai hal ini penulis tidak ingin mempertentangkan masalah ini karena Allah sendiri tidak mempertentangkannya. Dalam Quran Surat Nuh menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi untuk dimanfaatkan. Penulis menjelaskan mengenai bulatnya bumi itu terbukti dengan pergantian siang dan malam. Sedangkan sebuah pembuktian bahwasanya bumi ini itu adalah datar bisa kita rasakan ketika kita mengarahkan pandangan kita kemana saja yang kita inginkan.
Dan juga Allah memerintahkan kita mengabaikan dunia, karena dunia ini ibarat sebuah permainan anak-anak yang tak memiliki tujuan kecuali hanya sebuah kesenangan. Nabi bersabda bahwasannya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Pada tema yang ketiga, yaitu tentang hidup di dunia, penulis menjelaskan bahwasannya dalam hidup ini silih berganti serta beragam kesulitan yang manusia alami. Tapi dalam saat yang sama kita merasakan bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dari sini agama melarang rasa putus asa dan bahkan bunuh diri. Islam mengajarkan kita untuk hidup optimisme dan selalu ingat bahwa hidup adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kutipan yang sangat saya suka, yaitu yang berbunyi, hidup ini adalah perjuangan, separuhnya adalah pengenalan diri dan sisanya adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai luhur. Al-Quran menerangkan untuk kita hidup sesuai dengan tuntunan ilahi. Dalam buku ini juga penulis menjelaskan bahwa tolak ukur pencapaian kehidupan sempurna adalah ketinggiannya ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Pada tema yang keempat, yaitu tentang jasmani dan rohani. Dalam Islam, jasmani dan rohani adalah gabungan untuk menjadikan seorang manusia. Jasmani berkaitan dengan indera dan alat-alat yang dapat dilihat atau dijangkau seperti otot, saraf, urat daging, dan sebagainya. Sedangkan mengenai rohani ini tidak terdeteksi tempat dan hakikatnya, tetapi dapat dijangkau sebagian fungsinya. Dalam kehidupan ini, Quran Surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, roh itu adalah urusan Tuhanku, kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Islam juga menganjurkan pemeliharaan jasmani, yaitu diantaranya dengan berolahraga dan makan teratur. Kehidupan seorang manusia yang berhasil menggabungkan jasmani dan rohani dengan seimbang, ini akan mengantarkannya pada kebahagiaan. Pada tema yang kelima, yaitu tentang akal dan syahwat. Dalam akal, Islam memandang bahwasanya pentingnya menggunakan daya akal atau berpikir. Al-Quran sendiri berulang kali memerintahkan agar manusia meneliti tentang alam raya ini, masyarakat, dan juga sebagainya. Pemenuhan perintah itu akan menghantarkan kita menggunakan pikiran kita untuk dipergunakan untuk meraih ilmu dan juga dapat meraih tentang teknologi dalam hal ini. Dan juga Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak mempergunakan pikirannya, karena bahwasanya orang yang tidak mau berpikir itu lebih hina dibanding dengan anjing. Pada tema yang keenam, yaitu tentang laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, wanita dan laki-laki menurut pandangan Islam memiliki kesetaraan yang sama, yaitu kemanusiaan, dan mereka berdua tercipta dari laki-laki dan perempuan. Kita ketahui bahwasannya Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Bukan berarti kedudukan Hawa itu lebih rendah dari Adam. Kekuatan pria sangat dibutuhkan wanita, dan kelembutan hati seorang wanita sangat didambakan para pria. Pada tema yang ketujuh, yaitu tentang membina keluarga. Keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang dimulai dari perkawinan. Perkawinan dalam ajaran Islam dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 31 bahwasanya Allah telah menciptakan pasangan bagi manusia, yaitu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, agar mereka berdua meraih ketenangan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya menikah adalah gaya hidupku, maka barang siapa yang enggan mengikuti gaya hidupku, maka dia tidak terbilang umatku. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya soal menyalurkan dorongan seksual, lebih dari itu untuk menjalankan sakinah atau ketenangan, mawaddah, dan warohmah, yaitu cinta dan kasih. Dalam buku ini dijelaskan juga bahwa muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Sedangkan wanita tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria ahlul kitab. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai
perceraian. Dalam Islam sendiri Allah membenarkan perceraian, tapi hal tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam dilarang memudahkan perceraian, itu sebabnya banyak langkah-langkah dan dalam pelaksanaan perceraian itu sendiri sangat susah dilakukan. Pada tema yang ke-8 yaitu tentang masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan-kumpulan dari keluarga. Dalam Al-Quran, masyarakat dikenal dengan kata umat. Setiap masyarakat menurut Al-Quran memiliki nilai-nilai tersendiri. Dalam masyarakat Islam menetapkan 2 ciri utama, yaitu beriman kepada Allah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada tema yang ke-9 yaitu tentang kewarganegaraan. Yang dimaksud tentang kewarganegaraan adalah mengharuskan adanya hubungan kasih antara warga dan negara. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya cinta tanah air adalah sebuah keimanan atau yang sering populer kita kenal dengan hubbul watan minal iman. Pada tema yang ke-10 yaitu tentang jihad. Jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan hingga kepada tingkat kesulitan diri demi tercapainya suatu kebaikan. Tapi sekarang ini jihad selalu dikaitkan dengan perang. Padahal perang itu merupakan sebuah pergerakan yang dilakukan dengan senjata terhadap orang lain, itu yang disebut dengan perang. Dan ini sungguh berbeda dengan artian jihad. Rasulullah sendiri membagi jihad kepada 2 bagian. Yang pertama itu jihad kubro dan yang kedua yaitu jihad sugro. Yang dimaksud dengan jihad kubro yaitu jihad melawan hawa nafsu, sedangkan jihad sugro adalah jihad yang melakukan senjata atau menggunakan senjata. Pelaku jihad disebut dengan mujahid. Pada tema yang ke-11 yaitu tentang harta. Harta adalah sesuatu yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Dalam Quran surat Al-Anfal diterangkan bahwa harta merupakan ujian bagi pemiliknya. Dan ada keterangan juga dalam buku ini bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang menempatkan hartanya pada tangannya bukan pada hatinya. Pada tema yang ke-12 yaitu tentang kebebasan. Allah sudah menganugerahi manusia sebuah kebebasan, tapi dalam Islam ada istilah syahadat. Siapapun yang sudah bersyahadat harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebebasan yang sudah Allah tetapkan. Ada pertanyaan, mengapa Allah meletakkan batasan-batasan yang mengurangi kebebasan manusia? Maka pertanyaan ini dijawab dengan pertanyaan lagi. Apakah Anda sebagai makhluk akan mempersamakan diri Anda dengan Tuhan? Tidak kan? Nah, dari konteks ini kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan dan Tuhan adalah Khalik, sang pencipta. Dan analoginya, apakah Anda akan membiarkan pengemudi yang mengemudi tanpa aturan di jalan? Tentu ini akan membuat kecelakaan. Nah, jadi dari itu kita dapat mengambil sebuah maksudnya. Pada tema yang ke-13 yaitu tentang seni dan Islam. Menurut pandangan Islam, seni adalah mempertemukan setara indah wujud ini dengan Tuhan, maka itu dinamakan seni Islami. Dalam Islam juga seni dianjurkan, contohnya dalam membaca ayat suci Al-Quran dengan suara yang indah dan nada yang indah itu sangat dianjurkan. Dalam kaitannya, musik juga termasuk seni dan kadang banyak orang yang mengatakan bahwasanya musik itu haram. Sebenarnya bukan musiknya yang haram, tetapi yang haram itu ketika musik itu membuat seseorang manusia lalai. Baru itu disebut dengan musik yang diharamkan. Pada tema yang ke-14 yaitu tentang damai. Dalam pandangan Islam, damai seringkali diucapkan. Contohnya yang sering kita ucapkan sehari-hari yaitu salam. Yang makna salam itu sendiri adalah keselamatan dan kedamaian. Dan peranannya, apakah boleh mengucapkan salam? Pertanyaannya, apakah boleh mengucapkan salam kepada non-muslim? Dalam hal ini Nabi menjelaskan dalam hadisnya bahwa tidak diperkenankan orang muslim mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. Dalam buku ini juga penulis menjelaskan juga mengenai pemberian ucapan selamat Natal yang diberikan oleh seorang muslim kepada non-muslim dengan tujuan mempererat keharmonisan antara umat beragama. Nah, dalam hal ini penulis tidak mempertentangkan bahwasanya keimanan seseorang itu terletak pada hatinya dan bersandar pada
hadis Innamal a'malu binniyat. Pada tema yang ke-15 yaitu tentang politik dan Islam. Dalam Al-Quran sendiri, politik dikenal dengan al-hikmah yang bermakna siasat. Dalam Islam sendiri, politik atau siasat itu diperbolehkan dengan tujuan menegakkan keadilan dan terciptanya kedamaian. Dan dalam sejarah pun masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin berpolitik saat itu untuk menyebarkan dan memperluas ajaran Islam. Tapi sekarang ini sangat marak pertentangan antara agama dan politik. Politik ini yang dimaksud politik yang diharamkan yaitu politik yang tidak berakhlak atau bertentangan dengan tuntunan agama. Maka politik inilah yang dilarang. Pada tema yang ke-16 yaitu tentang keragaman kelompok umat Islam pada masa Nabi pun perbedaan ini banyak muncul, tetapi bisa diselesaikan oleh Nabi. Contohnya Ansor dan Muhajirin. Mereka merupakan dua kaum yang berbeda, tetapi oleh Nabi dipersatukan dan kemudian bersatu menjadi keluarga. Mungkin sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.